Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Pada hakikatnya, puisi berkaitan dengan keindahan, pemadatan, dan ketidaklangsungan ekspresi. Puisi pada dasarnya adalah sebuah karya seni. Puisi adalah karya yang fungsi estetiknya dominan. Kemudian, puisi merupakan sebuah pernyataan yang hanya mengedepankan inti gagasan, pemikiran, maupun peristiwa. Pada hakikatnya, puisi merupakan ekspresi yang tidak langsung. Ketidaklangsungan ekspresi itu disebabkan oleh penggantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Dari sekian banyaknya pengertian puisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian puisi itu berubah-ubah. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Kedua, puisi bermakna konotatif. Ketiga, puisi bersifat simetris. Keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Pertama, diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Kedua, tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Ketiga, majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Keempat, kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Yang kelima, imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Keenam, rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Beberapa bentuk rima diantaranya satu, onomatope, yaitu tiruan bunyi, misalnya prank yang mengungkapkan sesuatu yang pecah. Kedua, bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh repetisi, dan sebagainya. Ketiga, pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Yang kedua, struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Pertama, tema atau makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Kedua, nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Yang ketiga, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Yang keempat, perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya.
Cara membuat puisi. Pertama, tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema, pilihlah tema yang menurut Anda menarik dan sesuai dengan kata hati Anda. Puisi bisa menggunakan tema yang berhubungan dengan alam, persahabatan, sosial, pendidikan, atau ungkapan hati. Kedua, menentukan kata kunci. Jika Anda sudah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya, satu kata kunci yang digunakan untuk satu lari atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Anda bisa menggunakan berbagai macam majas agar pembaca atau pendengar tidak bosan membacanya. Namun, harus digarisbawahi jika penempatan diksi atau gaya bahasa yang tidak tepat akan mengurangi bahkan menghilangkan makna dari isi yang terkandung di dalamnya. Keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci menjadi kalimat-kalimat indah yang mewakili perasaan Anda. Pilihlah kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam puisi, yaitu 1. Kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis, indah, dan merdu. Kedua, makna kata yang mengandung banyak tafsir. Ketiga, mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Cara membaca puisi yang baik. Pertama, ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Ketiga, artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata. Keempat, irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara. Yang terakhir, intonasi atau penekanan kata. Baiklah, demikian yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Oke.